warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi satuan waktu dan panjang. Baik, di sini kami akan membuat micro teaching dengan materi satuan waktu dan panjang yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Luki Andriani, saya sendiri. Yang kedua ada saudari Maharani Bisa Fitri, dan yang ketiga ada saudara Muhammad Syaidina Ali. Nah, untuk yang pertama, materinya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Luki Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya pastinya. Nah, ibu mau tanya nih, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap dong. Nah, pada pagi hari ini materi yang akan ibu sampaikan adalah tentang satuan waktu dan panjang. Untuk satuan waktu akan ibu jelaskan ya. Jadi, satuan waktu adalah sebuah perhitungan yang berdasarkan waktu. Nah, apa aja sih satuan waktu itu? Satuan waktu di sini ada jam dan ada hari loh. Nah, untuk yang jam, satuan waktunya 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, untuk hari-harinya, sedangkan 1 hari di sini ada 24 jam. Nah, buat anak-anak nih, kalau misalnya bangun pagi, itu jam berapa? Hayo. Jam 6 ya. Nah, jam 6 itu menunjukkan waktu di pagi hari. Sedangkan kalau kita tidur, itu jam berapa? Jam 9 ya kurang lebihnya. Nah, jam 9 malam ini berarti malam hari. Untuk siang, biasanya teman-teman atau anak-anak juga biasa digunakan untuk istirahat. Nih, contohnya di sini ada jam waker. Nih, contohnya ya. Jarum panjang menunjukkan di angka 12, sedangkan jarum pendek menunjukkan di angka 2. Artinya, di sini adalah jam 2. Yang dihitung jam pendeknya. Jam pendeknya mengarah ke angka berapa? Kalau di sini jam pendeknya mengarah ke angka 2, berarti ini jam 2. Nah, jam 2 di sini ada jam 2 pagi dan jam 2 malam loh. Kalau jam 2 pagi itu tulisannya 02.00. Sedangkan kalau jam 2 siang tulisannya 14.00. Nah, seperti itu teman-teman dan anak-anak. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenal waktu nih. Nah, untuk anak-anak, dalam satu hari ada berapa waktu sih? Jawabnya ada 24 jam atau. Nah, 24 jam ini dibagi menjadi 4 waktu loh. Ada pagi, ada siang, ada sore, dan ada malam loh. Nah, untuk pagi biasanya perhitungan jamnya diawali dengan huruf 0. Contohnya, pukul 06 atau 06.00 berarti menunjukkan itu jam 6 pagi. Sedangkan kalau misalnya siang, nih contohnya kalau siang jam 2 ya. Nah, jam 2 di sini tulisannya kalau misalnya siang tulisannya 14.00. Jadi, mulai dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai jam 12 malam itu menggunakan angka. Contohnya, kalau misalnya 12.00 jam 12 siang. Kalau misalnya jam 1 siang tulisannya 13.00. Nah, dan kalau misalnya jam 2 tulisannya 14.00. Kalau misalnya jam 3 tulisannya 15.00 dan selanjutnya. Nah, untuk anak-anak, apakah anak-anak sudah paham mengenai waktu? Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenal hari nih anak-anak, atau satuan waktu dalam hari. Yuk kita simak baik-baik. Nih,
Jadi satu hari itu ada 24 jam. Nah, sedangkan satu minggu ada 7 hari. Dan satu bulan ada 30 hari. Dan satu tahun ada 12 bulan. Kok bisa sih? Nah, di sini nih ada kalendernya nih. Satu minggu itu ada 7 hari. Terus apa aja sih hari-harinya? Yuk kita sebutin. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, itulah nama-nama hari. Apal semua kan anak-anak? Nah, terus untuk satu bulan itu ada berapa hari? Nah, di sini ada 30 hari. Namun, di saat bulan Februari terkadang memang satu bulan itu hanya 28 hari. Nah, tapi ini disesuaikan dengan yang lainnya jadi 30 hari. Nah, satu bulan kan ada 30 hari nih. Nih contohnya di kalender udah ada nih bulan Februari itu rata-rata 30, bahkan ada juga yang 31. Nah, dan di sini ada satu tahun. Satu tahun itu berapa bulan sih? Ya, benar, ada 12 bulan. Terus apa aja sih nama-nama bulannya? Yuk kita sebutin. Ada Januari, ada Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Itulah nama-nama bulan. Terus yuk kita hitung, bener gak sih satu tahun itu ada 12 bulan? Yuk, nih lihat kalendernya. Januari 1, Februari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, komplit kan anak-anak? Nah, dari sini anak-anak udah paham belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat siang. Nah, perkenalkan, nama saya Maharani Dwi Safitri dari Prodi PGSD kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi di bab 3, yaitu tentang satuan panjang. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang semua materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu panjang. Jadi, panjang ini adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Sedangkan jarak ini adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik. Nah, satuan dari panjang adalah meter. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi nomor 1, yaitu jarak yang dekat dan jauh. Seperti apa jarak yang dekat dan jauh itu? Jadi seperti misalkan contoh ilustrasinya adalah itu sapu dan ini spidol. Jadi sapu lebih jauh dari spidol, sedangkan spidol lebih dekat dari sapu. Nah, apakah jelas? Coba seperti apa lagi ilustrasi tentang jarak jauh dengan dekat? Apa? Iya, jadi bunga ini jarak jauh apa jarak dekat? Kalau kursi ini? Benar, tepat sekali. Jadi sudah mengerti ya antara jarak jauh dengan jarak dekat. Sudah mengerti? Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi nomor 2, yaitu panjang benda dengan satuan tidak baku. Jadi di sini bendanya diukur panjangnya dengan satuan tidak baku. Maksud dari satuan tidak baku ini adalah instrumen yang mengukur satu benda dengan nilai satu objek dengan nilai yang tidak tetap, seperti depa, hasta, jengkal, langkah, dan korek. Depa ini kita menghitung panjangnya dengan membentangkan tangan. Nah, kalau hasta ini seperti kita mengukur benda panjangnya dengan menggunakan siku dengan ujung jari tengah.
Sedangkan jengkal kita mengukur panjangnya menggunakan tangan dihentangkan jari jempol dengan jari kelingking seperti ini. Cara kita mengukur papan tulis menggunakan jengkal. Kalau ini ibu ini apa namanya 6 jengkal, dapat dihitung dengan 6 jengkal. Kalau misalkan Dinda berapa jengkal? Dia kasih ini Dinda. Dia hitung jadi jengkal Dinda ke itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan Mbak Rani hanya 5 jengkal. Mengapa berbeda? Mengapa berbeda dari kita? Mengapa berbeda juga nilainya? Karena makanya ini dinamakan tidak baku, karena jari orang dewasa dengan jari anak-anak berbeda, maka nilainya juga ikut berbeda. Selanjutnya dengan langkah, kita bisa menghitung panjang itu menggunakan langkah kita. Langkah ini jarak antara kedua kaki saat berjalan. Kita bisa menghitung mengukur panjang menggunakan langkah seperti di sini ke sana. Titik 1 ke titik B. 1, 2, 3. Nah, ini dari ujung sana ke titik B itu 3 langkah. Nah, selanjutnya korek api. Dan kita bisa menghitung panjang menggunakan korek api. Sudah jelas bukan? Jelas. Baiklah, presentasi yang dapat saya sampaikan kepada anak murid saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang waktu. Di sini ada soal tentang pada hari Minggu, Andi pergi berlibur ke rumah neneknya di saat pagi pukul 07.00. Perjalanan Andi ke rumah neneknya memakan waktu selama 2 jam. Jika pukul 07.00 Andi berangkat, jam berapakah Andi sampai ke rumah neneknya? Di sini kita akan melewati jam 7 melewati 2 jam, yaitu berarti sama dengan jam 9.00 dia akan sampai di rumahnya. Karena 1, 2 dan itulah dan segitulah penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu. Nina belajar matematika memakan waktu 3 jam. Ubahlah waktu yang dibutuhkan Rani belajar matematika dari jam ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi Rani membutuhkan waktu 180 menit untuk belajar matematika karena 60 menit sama dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit dikali 3 sama dengan 180 menit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian mikro teaching dari kelompok 3 dengan materi satuan waktu dan panjang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.